Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas pagi A1, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, hari tanggal Rabu 10 November 2021, sifat ujian video recording. Kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Soal 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawab, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekuatan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang melawan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen. A. Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, perabotan, dan reaksi juga berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, dan gender orang dalam rumah tangga. B. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok pekerja tertentu. C. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi. D. Gaya hidup dan nilai diri. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumsi yang Anda ketahui. Keterlibatan konsumen adalah pribadi yang dirasakan penting dan minat konsumen terhadap perolehan, konsumsi, dan disposisi barang, jasa, atau ide. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumsi dalam membeli suatu produk. Persepsi saya saat membeli kulkas. Kemudian saya harus mencari merek kulkas yang berkualitas, awet dan tahan lama, serta dengan harga yang terjangkau. Setelah mendapat informasi merek atau kualitas bagus, saya memutuskan untuk membeli kulkas tersebut. Dan saya merasa puas karena sesuai dengan ekspektasi menurut saya. Karena kulkas ini termasuk high involvement product. Selanjutnya saya ingin membeli gula. Tanpa melihat merek, saya langsung membeli gula. Menurut persepsi saya, gula termasuk low involvement product. Soal nomor 4. Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Contohnya, Desi ingin membeli suatu produk yaitu pakaian. Sebelum membeli, Desi mencari informasi melalui keluarga, teman, sosial media, serta toko. Kemudian Desi membuat keyakinan untuk menentukan kemana ia mau membeli dan memilih produk apa yang ingin dibeli. Ketika ia membeli melalui sebuah sosial media, Desi berharap datangnya pakaian sesuai dengan gambar. Kemudian membuat keputusan pemesanan produk. Ini termaksud persepsi suatu pembelian produk atau proses pembelian. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen?
Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawab. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengapresiasikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, pada saat kita memilih pakaian, yaitu kita harus melihat brand, merek, dan kualitas produk. Soal nomor 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Yang pertama, sikap adalah suatu sifat atau kesiapan untuk menanggapi suatu situasi dengan situasi reaksi yang dipersiapkan. Contohnya, kecenderungan konsumen untuk mengadakan reaksi terhadap baik buruknya seseorang, sesuatu badan, sesuatu barang, atau sesuatu gagasan atau ide. Yang kedua yaitu kepercayaan. Dapat memengaruhi kerentanan sikap terhadap perubahan. Sikap menjadi lebih resisten terhadap perubahan bila dipegang dengan kepercayaan yang lebih besar. Contoh, ketika seseorang percaya lebih kepada kita, kita harus memberikan sikap dan sifat tanggung jawab. 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang di iklan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Ambil contoh iklan Silver Queen, Sprite, dan Friend and Lovely, termasuk dalam persepsi high involvement product, karena ketiga kualitas sesuai ekspektasi tidak pernah mengecewakan. Soal nomor 8. Coba Anda tunjukkan suatu iklan ketiga orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawab. Saya mengambil contoh produk skincare, di mana peminatnya adalah kaum wanita. Ada beberapa orang yang percaya dan ada juga yang tidak, karena tidak semua produk cocok untuk muka. Sikap mereka ada yang penasaran, ada yang biasa-biasa saja. Ada beberapa orang yang minat membeli, ada juga yang tidak minat membeli. Alasan mereka minat membeli adalah mereka ingin mencoba produk tersebut. Apakah cocok atau tidak? Kalau cocok, wajah mereka akan tampak lebih glowing dan bersih tanpa jerawat. Adapun yang tidak minat, mereka takut untuk mencoba, takut wajah mereka tidak cocok. Ketika memakai produk tersebut menimbulkan efek samping seperti jerawat dan flek hitam pada wajah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu produk yang ditawarkan baik iklan, tidak semua orang ingin membeli tergantung dari masing-masing tanggapan atau sifat kepribadian seseorang. Soal nomor 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Daniel Katz mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspektasi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat sikap fungsi tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawab. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya
yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan, versi Ujang Sumarwan. A. Ahli psikologi kognitif. 1. Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang atau tempe terbuat dari kedelai. Yang kedua, pengetahuan prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta digunakan. Sebagai contoh cara pembuatan tempe. B. Mowen dan Minor. 1. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. 2. Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui tentang kelas produk. 3. Informasi mengenai pengetahuan lain. C. Angel Blackfield dan Minard. 1. Pengetahuan produk. 2. Pengetahuan pembelian. 3. Pengetahuan pemakaian. Soal nomor 11. Coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan hing involvement dan membelinya. Jelaskan mengapa barang tersebut hing involvement. Yang pertama televisi, kedua kulkas, ketiga motor, keempat mixer, kelima blender. Ini menurut saya termasuk hing involvement karena dari merek, harga, kualitas, ketahanan produk. Soal nomor 12. Generasi Z adalah generasi yang dilahirkan sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai Eigen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak kegunaan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk. Dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawab. Di sini kita sebagai pemasar harus mahir dalam menjelaskan kegunaan detail produk dan apa kekurangan dan kelebihannya sehingga generasi Z percaya diri dan ingin membeli produk yang kita tawarkan. Soal nomor 13. Nilai mengarahkan seseorang untuk memperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai mempengaruhi sikap seseorang. Kemudian, sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Jawab. Nilai-nilai norma pada masyarakat yang sejak dulu diterapkan hingga saat ini terkadang dapat berubah karena sekarang sudah memasuki zamannya modern, teknologi sudah canggih. Contoh perubahan nilai pada perubahan konsumsi adalah pembelian baju yang sekarang mengikuti tren. Ada yang style Korea dan ada juga style kebarat-baratan atau seksi dan kekinian. Yang dapat merubah nilai sikap seseorang terhadap tren baju saat ini adalah bernilai atau dicap perilaku yang tidak baik akibat memakai baju tersebut karena di Indonesia teruntuk pemakaian pakaian sangat dilihat dan dinilai dari norma sopan santun seseorang. Soal yang terakhir atau soal nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawab. 1. Ringkasan materi via Zoom tanggal 30 September 2021. 2. Ringkasan materi via Zoom tanggal 7 Oktober 2021. 3. Persepsi hing involvement product dan low involvement product. Sekian jawaban UTS saya ucapkan terima kasih.